apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Papua hari ini bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Terombang-ambing selama 45 hari di Lautan Pasifik, seorang nelayan asal Manado, Sulawesi Utara, ditemukan di perairan Jayapura. Pasien rujukan dari Merauke ke Jayapura tidak tertolong setelah pembuluh darahnya pecah di terminal kedatangan Bandara Sentani. Ribuan pemudik manfaatkan program mudik gratis Pemprov Papua. Sebanyak 7.000 peserta program mudik gratis Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang digelar pemerintah Provinsi Papua bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan dilepas oleh Wakil Gubernur Papua di Pelabuhan Laut Jayapura Rabu 17 Desember. Ribuan warga tersebut diberangkatkan menggunakan 4 kapal perintis milik swasta dengan berbagai rute pelayaran, diantaranya Jayapura Mambramo Raya, Jayapura Biak Numfor, serta rute antar wilayah seperti Biak, Waropen, Serui, dan Nabire. Wakil Gubernur Papua Arya Kurumaropen mengatakan melalui program mudik gratis ini, pemerintah tidak hanya membantu meringankan beban biaya transportasi masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi kepadatan lalu lintas, menekan risiko kecelakaan, serta menjaga stabilitas dan ketertiban selama masa libur panjang Natal dan Tahun Baru. Rute antar wilayah seperti Biak, Waropen, Serui, dan Nabire. Sementara itu, moda darat melalui bis Damri melayani masyarakat pada periode tanggal 20 sampai dengan 31 Desember 2025 serta tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 12 Januari tahun 2026. Seluruh layanan ini dirancang untuk menjangkau masyarakat secara merata, khususnya di wilayah kepulauan dan pesisir Papua. Program mudik gratis Natal dan Tahun Baru merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah kepada masyarakat agar dapat merayakan Natal di kampung halaman. Kami mempersiapkan terkait dari fasilitas, terutama di fasilitas terminal penumpang untuk kenyamanan penumpang. Dan kami sudah melengkapi juga dengan gate boarding dan X-ray untuk bisa memfilter penumpang-penumpang yang masuk dan membatasi untuk barang-barang ilegal yang masuk, yang akan keluar lewat Jayapura. Dan syukur ini berjalan lancar. Cuma memang yang euforia terhadap tiket gratis ini sangat besar, sehingga banyak masyarakat yang tidak kebagian tiket. Salah satu peserta mudik gratis, Esther Rumbekwan, bersyukur dengan adanya program tersebut. Program ini boleh dapat menjadi berkat untuk seluruh masyarakat Papua, dan juga bukan masyarakat Papua, tapi tadi saya dengar juga dari Maluku, dari Papua Barat, Papua Tengah, yang lain-lain juga ada termasuk di dalam program ini. Terima kasih. Mau kemana? Saya mau ke Biak. Iya, kesulitan biaya karena saya di sini dengan keluarga, anak-anak. Jadi kalau kita mau mudik juga pikir-pikir biaya. Tapi dengan program ini kami sangat berterima kasih atas program yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Papua, dapat memudahkan kami untuk bisa pulang ketemu dengan keluarga yang ada di sini. Wakil Gubernur Papua berpesan kepada seluruh peserta mudik gratis agar mematuhi ketentuan yang berlaku, menjaga ketertiban, serta mengikuti arahan petugas selama perjalanan. Peserta juga diimbau menjaga kesehatan dan keselamatan diri serta keluarga agar perjalanan mudik berjalan lancar dan penuh sukacita. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Arus mudik Natal dan Tahun Baru mulai terlihat di sejumlah titik di Kabupaten Merauke sejak 5 hari terakhir. Peningkatan aktivitas perjalanan ini terpantau di beberapa ruas jalan utama, seperti kawasan perlintasan Kurik dan Jalan Wasur, yang didominasi kendaraan yang melakukan perjalanan keluar Merauke melalui jalur darat.
Meningkatnya mobilitas masyarakat, kepolisian mengimbau warga yang mudik agar waspada terhadap potensi tindak kriminal, khususnya rumah kosong yang ditinggalkan selama libur Natal dan Tahun Baru. Polisi mengingatkan masyarakat tidak meninggalkan rumah tanpa pengawasan. Warga diminta untuk berkoordinasi dengan tetangga terdekat atau aparat setempat sebelum bepergian, serta memastikan kondisi rumah dalam keadaan aman. Persiapkan rumah kita dalam keadaan aman, baik itu jendela, pintu, kompor, listrik dalam keadaan aman. Yang kedua yaitu dapat menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kita dengan selalu menyiapkan nomor kontak call center Polres Merauke yaitu 110, dan berilah nomor kita kepada tetangga kita baik RT dan kerabat kita yang tidak melaksanakan mudik Nataru. Yang ketiga yaitu kita dapat menyiapkan kendaraan dan obat-obatan, dan serta yang terakhir mengetahui cuaca yang akan kita laksanakan mudik dalam cuaca hujan atau lain sebagainya. Warga yang bepergian saat mudik juga diimbau mengecek kondisi kelistrikan dan memastikan seluruh rumah terkunci dengan aman. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kabupaten Merauke terus menggelar pasar pangan murah di kawasan Rumah Pasar Murah, Jalan Mandala, Kabupaten Merauke. Pasar pangan murah ini digelar sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan bahan pokok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Pantauan di lokasi, kunjungan masyarakat ke pasar pangan murah ini masih terbilang lesu, padahal harga bahan pangan yang ditawarkan relatif lebih murah dibandingkan harga di pasaran umum. Sejumlah warga yang datang berbelanja mengakui adanya perbedaan harga antara pasar pangan murah dan pasar tradisional. Namun selisih harga untuk pembelian satuan tergolong tipis, berkisar antara Rp500 hingga Rp1.000. Perbedaan harga yang tipis membuat warga enggan datang ke pasar pangan murah. Minyak goreng, tepung, dengan gula ya. Ibu, perbedaan harganya bagaimana perbedaan harga Ibu? Antara di pasar dengan di sini? lumayan bedanya. Bedanya ya? Iya. Berapa tuh? Kalau Ibu, kalau minyak goreng Ibu beli di sini berapa? Sini ada yang paling murah 98. Nah, kalau di luar berapa Ibu? Di luar tuh 100-an lebih yang paling murah. Oh gitu, bedanya sampai 5 ribuan ya? Iya, bedanya 5 1 liter apa satu ini? 5 liter. Oh 5 liter. Ini bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu ya. Ibu, kalau perbedaan harga dengan di luar dengan di sini, bedanya? Biasanya 1.000, Oh. 2.000. Lebih murah di sini Bu ya? Iya, murah sini karena tidak kena parkir. Oh gitu. Kalau ke toko kan kita kena parkir. Oh gitu. Ibu kalau ada pasar murah seperti ini, Ibu senang enggak? Ya, senang juga. Senang ya. Iya. Terus Ibu mau seperti apa kenaikannya? Bedanya agak jauh boleh Ya, ya? kalau bisa selisih 5.000. 5.000, oke. Pasar pangan murah ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat serta membantu menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang momentum perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Merauke. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang perayaan Natal, jajaran kepolisian Resor Merauke berbagi kasih kepada masyarakat yang berada di pinggiran kota Merauke. Selain membagikan paket bantuan kepada warga yang merayakan Natal, polisi juga melakukan kegiatan sosial berupa pembersihan dan pengecatan gereja di kedua kawasan tersebut. Polisi juga berbaur dengan masyarakat, bermain dan bercengkrama bersama anak-anak di wilayah pinggiran kota guna menciptakan suasana keceriaan menjelang Hari Raya Natal. Paket bantuan yang disalurkan berupa bahan pangan kebutuhan pokok seperti telur, beras, gula, dan kopi. Tapi lebih kepada ikatan persaudaraan di antara kita. Dan Mama juga semua nanti doakan kami ya, kita semua bisa jaga keamanan di Merauke ini dengan baik sehingga situasi tetap kondusif. Ya, khusus perayaan Natal dan Tahun Baru. Oke? Kapolres Merauke mengajak seluruh warga untuk tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Seorang pasien rujukan asal Merauke bernama Widerli Lanuru meninggal dunia setelah mengalami pendarahan sesaat setelah keluar dari ruang kedatangan Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Widerli Lanuru merupakan pasien rujukan dari rumah sakit di Merauke yang baru saja tiba di Bandara Sentani. Sesaat setelah mendarat dan keluar dari ruang kedatangan umum bersama istrinya, korban tiba-tiba mengalami pendarahan hebat di lengan kiri. Pendarahan yang terjadi secara mendadak diduga akibat pecahnya pembuluh darah sehingga korban kehilangan banyak darah di lokasi kejadian. Meski tim medis bandara bersama pihak kepolisian bergerak cepat dengan mengevakuasi korban menggunakan ambulans karantina kesehatan menuju rumah sakit Yowari, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Pihak rumah sakit menyatakan korban meninggal dunia dalam perjalanan. Sekitar kurang lebih 20 menit mobil ambulans tiba dari pihak karantina. Kemudian kami melanjutkan pasien diangkat ke mobil ambulans untuk dirujuk ke rumah sakit Yowari. Informasi yang kami dapatkan dari pihak rumah sakit bahwa pasien meninggal pada saat perjalanan dengan diagnosa pecahnya pembuluh darah akibat gagal ginjal. Korban yang merupakan pasien rujukan tersebut akan menjalani pengobatan lanjutan di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura. Jenazah langsung diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Dari seluruh Papua. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melarang pemerintah daerah di tanah Papua menggunakan dana otonomi khusus atau Otsus untuk membiayai perjalanan dinas luar negeri para pejabat. Instruksi tersebut disampaikan langsung Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh kepala daerah di Papua dalam pengarahan di Istana Negara, Jakarta. Presiden menekankan bahwa dana Otsus merupakan amanah negara yang wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat Papua. Presiden meminta komitmen konkret dari para gubernur dan bupati agar mengalihkan penggunaan anggaran dari kegiatan seremonial dan perjalanan dinas ke program-program substantif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, pengawasan terhadap penggunaan dana Otsus kini tidak hanya berasal dari internal pemerintah, tetapi juga dari masyarakat yang semakin kritis dan melek teknologi. Bagi kita jelas prioritas saudara apa. Silakan saudara-saudara merancang, para bupati sama gubernur, apa yang menjadi perhatian utama saudara-saudara, kesulitan utama saudara-saudara, prioritas saudara-saudara. Tidak mungkin kita bisa selesaikan semua seketika, tapi kalau kita punya prioritas saudara-saudara, kita akan cocokkan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang. Untuk memastikan dana otonomi khusus berdampak pada masyarakat, Presiden Prabowo memberikan kewenangan kepada Komite Eksekutif Percepatan Otsus Papua. Ini kita sambut, pertama saya pribadi menyambut ini dengan baik dan sangat bahagia karena bahwa Presiden hari ini itu terlihat kali sangat enjoy menerima setiap pertanyaan, usulan, masukan dan permohonan sekalipun. Dari masing-masing, baik mulai dari para bupati, wali kota, terus kemudian para gubernur, termasuk juga kami dari komite. Presiden kembali menegaskan bahwa tujuan utama dana Otsus adalah percepatan pembangunan yang berorientasi pada rakyat. Pemerintah pusat menyiapkan program strategis seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi desa merah putih, serta program swasembada pangan dan energi untuk diturunkan ke daerah. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Jakarta. Lonjakan pembelian bahan bakar minyak mulai terlihat di sejumlah SPBU di Kabupaten Merauke menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Peningkatan ini salah satunya terpantau di SPBU Jalan Ahmad Yani Merauke yang mengalami kenaikan jumlah kendaraan pengantre dalam beberapa hari terakhir. Untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan masyarakat, Pertamina telah menambah kuota distribusi BBM ke sejumlah SPBU. Pengelola SPBU Ahmad Yani, Albert, mengatakan pasokan Pertalite yang sebelumnya hanya sebesar 10 kiloliter, kini ditingkatkan menjadi 15 kiloliter setelah adanya tambahan 5 kiloliter dari Pertamina.
Penambahan pasokan juga dilakukan pada jenis BBM lainnya, termasuk solar, guna memastikan ketersediaan tetap aman selama periode Natal dan Tahun Baru. Bahkan tidak menutup kemungkinan menjelang puncak arus libur Nataru, distribusi BBM ke SPBU akan kembali ditambah hingga 10 kiloliter untuk masing-masing jenis BBM. Untuk penambahannya ya untuk menjelang Natal dan Tahun Baru ya pasti kita akan memutuskan untuk ya sekitar 10 sampai 15 KL. Penambahannya itu? Berarti setiap hari bisa berapa total itu? Kalau setiap hari ya sekarang kita masih dapat 10 KL dengan untuk subsidi. Yang subsidi masih dapat 10 juga. Jadi ini penambahannya 5 saja ya? Iya. 5 KL. Untuk Pertalite sama solar? Untuk Pertalite sama solar ya, kalau untuk Pertalite jelas ada penambahan. Penambahan ya? Ya. Bisa sampai berapa? 10 KL? 10 dengan 15. Pengelola SPBU berharap dengan adanya penambahan BBM, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan tidak terjadi kelangkaan maupun antrean panjang selama momentum libur akhir tahun. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Mil dari Jayapura. Seorang nelayan asal Manado, Sulawesi Utara ditemukan selamat setelah terombang-ambing seorang diri selama 45 hari di tengah Samudra Pasifik. Carles Rompas ditemukan oleh nelayan Jayapura dalam kondisi lemas namun selamat di atas rakit yang ditumpanginya setelah hanyut dari perairan Manado hingga ke wilayah Samudra Pasifik. Nelayan yang semula menduga melihat tumpukan kayu besar, ternyata rakit berisi seorang pria yang membutuhkan pertolongan. Biasanya kan kalau kita di laut, kalau lihat kayak begitu, sekira kayu besar kita maju, karena biasanya kalau hanyut seperti itu ada ikannya. Masuk ke situ, ya tidak ada ikannya. Jadi kita pindah spot lagi. Setelah lihat-lihat ke belakang, kayak ada orang melambai-lambai tangannya. Seperti ikan, oh iya orang balik perahu, ambil dia. Itu saya dapat dia sekitar jam 6 pagi. Di perairan utara, putaran 20 mil dari Jayapura, 114 mil dari Jayapura. Peristiwa ini bermula ketika tali pengikat rumpon atau pondok terapung yang dijaga Carles putus akibat terjangan angin kencang dan gelombang besar di perairan. Demi menyelamatkan diri dari risiko rakit terbalik, Carles terpaksa memotong tali pengikat dan pasrah terbawa arus laut. Carles bertahan hidup dengan mengandalkan stok beras milik perusahaan tempatnya bekerja, serta ikan hasil tangkapannya. Kalau kita menunggu sampai tengah jam, rakit coba lenggang. Habis itu kita takut dia mau talipa, kita ambil peda, potong tali, langsung kita angkat itu rakit, kita selamat. Langsung kita anyur dengan angin, dengan arus. Jadi selama kita anyur itu, kita tunggu, melihat apa dunia ini ada, namanya 1 bulan 2 minggu. 1 bulan 2 minggu. Karena situ dia yang dapat kita punya laut. Carles Rompas saat ini dalam kondisi kesehatan yang stabil dan tengah beristirahat di rumah keluarga Buhari di kota Jayapura. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Puluhan warga distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah menggelar demonstrasi damai di kantor DPRD Mimika. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait situasi keamanan di wilayah mereka. Pendemo mendatangi kantor DPRD Mimika dengan berjalan kaki dari Bundaran Timika Indah menuju gedung DPRD sambil berorasi. Para pendemo juga membawa sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan mereka. Dalam orasinya, warga meminta pemerintah segera menarik personel TNI yang saat ini berada di distrik Jila. Warga menyampaikan alasan penolakan karena merasa tidak aman dengan keberadaan pasukan tersebut. Hari ini kami sedang harus mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk menyongsong kelahiran Kristus tanggal 25 Desember. Namun, yang terjadi ada aksi. Ini pemerintahnya di mana? Kenapa pemerintah membisu seakan tidak ada masalah? Kami sesungguhnya tidak baik-baik saja di atas. Begitu. Kami merasa tidak nyaman. Tidak ada suasana Natal. Orang lain menikmati suasana Natal.
Demonstrasi yang berlangsung mendapat pengamanan dari aparat kepolisian. 150 personil gabungan. Sudah kami antisipasi untuk proses ini. Izinnya sudah ada. Untuk perizinan, mereka memberi surat pemberitahuan. Saya datang berapa 100, kurang lebih 100 ya. Masa. Ya. Aksi berlangsung dengan aman dan Setelah menyerahkan dokumen tuntutan kepada DPRD Mimika untuk ditindaklanjuti, masa aksi kemudian membubarkan diri secara tertib dan damai. Igo Batmomolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Berita Papua hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cynthia Delima berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.